Halo semua, saya Misha. Dan saya Renata. Mari support His Grace Church YouTube channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you, God bless you. Ya, kasih Tuhan itu bisa digambarkan dengan satu kata saja, yaitu universal. Teman-teman bisa lihat dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15. Di situ terjadi percakapan antara Tuhan dengan Petrus, di mana Tuhan Yesus mempertanyakan apakah Petrus mengasihi aku. Apakah Petrus dalam artinya itu agape kepada Tuhan. Tapi Petrus menjawab dia hanya filia kepada Tuhan. Dan menggambarkan kasih Allah itu adalah kasih agape, yang dimana kasih universal, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa syarat yang ia salurkan dalam kehidupan kita. Kalau kita juga bisa menggambarkan kasih Tuhan itu mirip seperti kejadian di mana ketika Yakub ingin memperistrikan Rahel. Dalam perjalanannya selama 7 tahun bekerja di tanahnya Laban, di situ Yakub memperjuangkan, berkorban untuk apa? Untuk mendapatkan cinta pertamanya. Sekalipun kalau teman-teman lihat di mana perjalanan Yakub itu penuh dengan lika-liku kehidupan. Banyak rintangan yang ia alami. Selama 7 tahun pun dia bukan langsung saja mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Malah dia sempat dikhianati. Dan itu kisah Yakub dan Rahel itu menggambarkan bagaimana kisah Allah dengan manusia. Kisah Tuhan dengan kita ciptaannya. Yang dimana Tuhan rela melakukan segala sesuatu dari awal. Mulai dari kejadian, mulai dari ciptaan. Dia benar-benar ingin menciptakan manusia serupa segambarnya. Untuk apa? Untuk supaya ada terjalin sebuah hubungan yang intim antara dia dengan kita. Yang menggambarkan kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan yang penuh pengorbanan. Sampai pada perjanjian baru dia rela berkorban mati untuk kita. Menebus setiap dosa-dosa kita. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyelamatkan kita sebagai manusia. Dan itu bisa menggambarkan keseluruhan dari kasih Allah itu. Meresponi kasih Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi di pertanyaan pertama, Tuhan memang sudah lebih dulu mengasihi kita. Mulai dari penciptaan sampai perjanjian baru dia rela mati bagi kita. Kalau menjadi pertanyaan bagaimana kita harus meresponi, ya memang kita harus meresponi. Karena dia yang lebih dulu, yang awalnya lebih dulu mengasihi kita sebagai ciptaannya. Kita ini hanyalah orang-orang yang benar-benar yang hanya menerima kasihnya, anugerahnya. Makanya karena kita sudah menerima, otomatis kita harus meresponi setiap apa yang ia berikan dalam kehidupan kita tentunya. Jadi di sini saya akan bagikan buat teman-teman bagaimana cara kita meresponi kasih Tuhan kepada kita. Yang pertama, kalau kita baca di Roma 12 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang pertama, bagaimana kita meresponi kasih Tuhan itu? Yang pertama, kita harus berkorban buat Tuhan. Tuhan kan sudah lebih dulu berkorban bagi kita kan. Dia udah mati bagi kita, rela mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kita. Nah, apa pengorbanan kita kepada Tuhan sepanjang kehidupan kita? Apakah kita sudah mengasihi Dia? Apakah kita rela untuk melakukan segala sesuatu menyenangkan hatinya? Yang saya mau katakan kepada teman-teman, berkorban bagi Tuhan bukan berbicara bagaimana kita berkorban duit untuk Tuhan atau memberi persembahan atau berbicara soal materi saja. Tapi berkorban bagi Tuhan kita bisa berkorban dengan waktu kita,
kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang dimana menyenangkan hati Tuhan bukan hanya saja kita datang beribadah. Kita hanya datang di ibadah pemuda saja, ibadah youth saja, kita sorak-sorai memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan hanya itu saja teman-teman, tapi berkorban bagi Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana ketika ada kesempatan berbuat dosa teman-teman tidak melakukannya, itu teman-teman sudah berkorban buat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita meresponi kasih Tuhan, yaitu menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan. Kalau teman-teman baca dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Teman-teman kan kalau dalam masa pacaran, dalam masa pendekatan pasti mau kebanyakan cowok sih, pasti ada yang namanya satu kata rayuan atau gombal kepada pasangannya. Dan selainnya kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus benar-benar paham untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan. Kita harus merayu Tuhan, kita harus menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya 1 jam saja, bukan hanya saat ibadah saja, ataupun saat kita masuk ke gereja saja. Tapi bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan adalah setiap hari teman-teman. Kita menyenangkan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita punya waktu tersendiri untuk duduk, berlutut di hadapan Tuhan, menyembah, menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kita. Karena apa? Tuhan senang sebenarnya mendengar setiap pujian penyembahan yang kita lantunkan kepada Dia. Karena dengan begitu Dia bisa tahu bagaimana kita meresponi kasih Dia terhadap kehidupan kita. Apalagi tujuan kita diciptakan adalah untuk sujud menyembah Dia. Benar kan? Jadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita untuk meresponi kasih Tuhan adalah kita harus mengenal Tuhan. Kenal dan tahu teman-teman itu beda. Kalau tahu ya hanya sekedar tahu. Contoh misalnya, saya tahu Pak Presiden Jokowi, tapi saya nggak kenal beliau. Nggak tahu makanan kesukaannya apa, nggak tahu kebiasaannya seperti apa. Nah, bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Ya kita harus tiap hari terus ada persekutuan dengan Tuhan. Di poin yang kedua tadi apa? Jadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan. Ada sebuah waktu kita untuk lebih lagi mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi ketidaksukaan Tuhan. Kita udah tahu, karena apa? Karena kita sudah kenal Dia. Yuk kita sama-sama belajar untuk intim dengan Tuhan. Ketika kita sudah intim dengan Tuhan, kita bisa menghargai hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kasih yang awalnya Dia sudah berikan dalam kehidupan kita dengan cuma-cuma, kita bisa meresponinya dengan baik. Akhir kata yang saya mau katakan kepada teman-teman, bagaimana orang yang benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan adalah orang yang rela melakukan segala hal yang terbaik dalam dirinya hanya untuk satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga ketika cinta kita dan cinta Tuhan sudah benar-benar klop, maka apapun yang kita minta kepadanya, apapun yang kita rindukan, pasti Dia akan berikan sesuai dengan apa yang kita lakukan, yaitu menyenangkan hati Tuhan.